berapa sih yang dibutuhkan, terus mana yang bisa dijadikan SPKLU ini, gitu loh. Nah, mekanisme yang akan disampaikan di sini itu sewa, teman-teman, gitu loh. Sewa. Dan lahannya itu sebetulnya enggak terlalu besar juga, gitu loh. Makanya ini kita sampaikan dahulu pada teman-teman semua, Bapak Ibu ya, supaya punya gambaran, cuma punya pandangan. Oh, seandainya saya itu membutuhkan, seandainya saya akan menyediakan itu di mana, gitu loh. Dan itu nanti data-data itu akan kita sinkronisasikan lagi data yang ada di tempat kita di BKD. Harapannya nanti kalau data itu sudah ketemu, itu akan kita sampaikan di Rekadaya Udutama ya. Lakukan penilaian atau appraisal gitu loh. Nah, setelah nanti divisualisasikan, monggo. Kalau atau Bapak Ibu semua mau ada yang ditanyakan, monggo ya. Terkait dengan mekanismenya seperti apa, terus bagaimana pemeliharaannya atau apapun, coba nanti tanyakan. Dan jenengan semua itu enggak taunya itu pahamnya itu paham bener gitu loh, enggak apa tuh jari ini terus ngerti ini cuman langsung dipasang terus seperti apa gitu loh. Karena ini semua sebetulnya yang kita inginkan ya itu sebetulnya kembali lagi ya pendapatan PAD gitu loh. PAD gitu loh. Makanya kita didorong untuk bisa memfasilitasi. Makanya kan, tapi kita butuh ya, kembali lagi kita butuh dari persetujuan dari teman-teman atau Bapak Ibu semua yang sebagai pengguna barang. Ya, gitu ya teman-teman semua, Bapak Ibu semua ya. Sekarang waktu saya berikan kepada Pak Didit. Ya, monggo Pak Didit, waktu saya persilakan. Volume nyambung nggak ini? Bocor. Oke, cek suara saya. Sudah jelas ya, mohon maaf. Agak harus besar Pak, izin. Oh, sebentar. Dari sana Pak. Cek. Sudah bagus? Sudah cukup jelas? Cukup Pak. Oke. Sudah jelas Pak. Baik. Jelas. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Didit, mitra dari PT Figreen untuk mencari atau bekerja sama terkait sewa lahan yang ada di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Kami juga didampingi oleh Ibu Lia di sini. Kemudian di sana juga ada Pak Ivan yang akan nanti membantu untuk menampilkan slide-nya terkait pertanyaan-pertanyaan atau paparan yang akan kami sampaikan. Oke, kita mulai saja ya Bapak Ibu semuanya. Pak Ivan boleh bisa ini nggak Pak ya? Share screen. Pak Ivan udah bisa cek Pak? Putus lagi suaranya. Oke, bentar. Oke, jadi sambil Pak Ivan menampilkan slide, jadi saya tambahkan bahwa kami dari PTRD ini yang mitra akan melakukan kerjasama, kami akan menyewa lahan yang ada di Bapak Ibu sekalian, lahan parkirnya Pak ya. Nah, jadi oke, saya mulai saja karena slide-nya sudah ada. Jadi kami ini adalah mengubah sebetulnya lahan
yang ada menjadi PAD. Tepatnya seperti itu. Oke, next one. Oke, jadi kalau di sebelah kanan bisa dilihat bahwa itu adalah bentuk-bentuk mesin yang akan kami tempatkan di lahan parkir. Jadi pertama adalah ketersediaan infrastruktur dulu. Kemudian kita akan bekerja sama dengan pengguna yaitu lahan dari Pemprov Jatim. Intinya adalah sesuai dengan misi membangun dan mengoperasionalkan memelihara jaringan SPKL. Jadi SPKL itu adalah stasiun pengisian kendaraan listrik. Kalau yang U itu umum, biasanya kerjasama dengan PLN. Kalau kami sementara ini hanya bisa dipergunakan oleh kendaraan VinFast. Tapi ada kelebihannya. Kelebihannya adalah bagi pengguna mobil VinFast, bagi untuk kendaraan VinFast, terutama kalau di Surabaya sudah ada taksi ya Pak Bu ya. Nah nanti mereka yang menggunakan mobil VinFast itu diberi fasilitas free charging sampai 2029. Jadi untuk sementara memang SPKL tersebut hanya bisa dipergunakan oleh kendaraan dari VinFast. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung disampaikan ya Bapak Ibu ya. Atau nanti kita sesi tanya jawab mungkin ya setelah selesai slide. Takutnya pada lupa, nggak apa-apa. Biar saya aja. Oke. Saya lanjut ya Pak Ivan, lanjut Pak. Oke, jadi ini adalah aliansi strategi jangka panjangnya. Jadi kontrak yang akan dilakukan adalah selama 5 tahun. Tujuannya adalah mendukung ekosistem kendaraan listrik yang ada di Indonesia, terutama VinFast. Hasilnya seperti apa? Nanti akan ada nilai sewa dari pemilik lahannya. Lanjut Pak. Next. Jadi keuntungannya sebetulnya lebih ke PAD. Jadi ada pendapatan. Nah, ini tidak ada investasi. Kenapa? Karena semua jaringan yang dipersiapkan dilakukan oleh PT Green. Jadi baik itu mesin, maintenance, kemudian juga jaringan listrik. Jadi ini ini akan terpisah dari jaringan listrik utama, alias bangunan utamanya tidak. Jadi ini akan narik kabel sendiri, pakai KWH sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian pengenalan sewa lahannya sebetulnya sesuai dengan perda Pak ya, tapi nanti akan ada appraisal ya Pak ya. Oke. Kemudian nanti titik-titik yang ada itu akan masuk ke dalam mapping dari VinFast. Karena itu untuk memudahkan pengguna mobil VinFast, dia bisa mengakses ngecasnya di mana saja. Sehingga lahan yang akan diajukan itu sebetulnya lahan yang memang satu potensi, yang kedua juga adalah lahan-lahan yang berada di pinggir jalan. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang, karena untuk memudahkan. Nah, kemudian kalau misalnya ada lahan potensinya di satu tempat atau di kantor, misalnya mau agak luas, bisa nanti diajukan lebih dari satu mesin. Tapi nanti untuk nilainya kita hitung sesuai dengan nozzle-nya atau kabelnya atau colokannya. Next, Pak. Oke, jadi ini adalah matriks tanggung jawab. Jadi kami yang menanggung semuanya seperti tadi sudah saya sampaikan. Jadi pengadaan mesin dari kami, instalasi dan konstruksinya juga dari kami, biaya pemasangan ke PLN juga dari PT Green, pembayaran tagihan juga sama, biaya asuransi juga penuh, dalam arti perangkat-perangkat tersebut sudah diasuransikan. Kemudian ada risiko konstruksi juga sudah kami urus, termasuk juga pajak. Perjanjian legalnya juga sudah kita sanggup. Jadi tidak ada biaya yang akan dikeluarkan dari lahan atau yang menyewakan. Dalam di sini Provinsi Jatim ya Pak ya. Kemudian ini adalah contoh dari mesin yang akan ditempatkan di tempat lahan parkir Bapak dan Ibu. Nah, jadi untuk yang sebelah kiri ini adalah untuk motor ini ukurannya adalah 1x1 atau mungkin sebesar chiller ya, kulkas. Ya, seperti kulkas. Nah, jadi nggak terlalu besar. Nanti di bawahnya ada roda, itu bisa
digeser-geser juga sebetulnya, tapi memang agak berat itu. Nah, itu yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan itu adalah charging untuk mobil. Jadi ini dimensinya ya, di atas adalah ukurannya adalah 2,5 kali 5. Jadi 2,5 kali 5 itu sebetulnya untuk ngeblok dari sisi, bukan ngeblok, tapi memberikan marking Markah dari sisi warnanya. Jadi nanti biar memudahkan. Jadi kalau misalnya ada konsumen yang akan ngecas, dia udah tahu oh di sebelah sana. Jadi 2,5 kali 5 itu adalah untuk ukuran parkiran. Nah, sedangkan untuk yang motor itu sistemnya adalah tidak dicas, tapi tukar baterai atau namanya battery swap station. Jadi hanya tukar baterai. Kemarin saya dengar dari dealernya itu casnya hanya 6.000 sekali charging, sekali tukar baterai. Tapi kalau untuk mobil sekali lagi itu free. Jadi bagi pengguna mobil chargingnya VinFast, chargingnya gratis. Next one. Nah, ini adalah spesifikasi perangkat dari Figrin. Jadi yang sebelah kiri, oke, dari sebelah kiri itu adalah mesinnya yang ukuran 20, tangannya 30. 20, 30 dan yang 60. 60 itu hanya bedanya adalah agak besar. Kenapa? Dimensinya. Karena dia ada dua kabel, Dua nozzle. ada 2 colokan tuh. Nah, terus yang sebelah kanan itu yang untuk motor atau BSS, sistemnya adalah tidak dicas tapi ditukar baterai. Biasanya dalam motor itu ada 2 baterai, jadi dia bisa gantian. Itu ada 2 tipe, ada yang isi 6 slot, Betul. sama satu lagi isi 12. 12. Bedanya itu aja. Jadi catatannya adalah penentuan tipe mesin, kapasitas daya dan ukuran BSS akan dipasang sepenuhnya ditentukan oleh Figrin atau VinFast berdasarkan analisis lokasi. Jadi maksudnya adalah ketika nanti Bapak Ibu mengajukan titik tersebut, itu harus dilampirkan mappingnya, mapnya. Kenapa? Karena itu untuk memudahkan dari sisi penentuan survei. Next one. Nah, ini adalah spesifikasi dari chargingnya. Jadi bisa mungkin nanti kita akan share juga materinya. Jadi detailnya adalah intinya adalah yang kiri 20 kilowatt, yang tengah 30, yang sebelah kanan adalah 60. Biaya sewa yang kita akan berikan itu sesuai dengan jumlah colokannya. Nah, ini adalah spesifikasi terkait lahannya. Jadi yang tadi saya bilang ukurannya 2,5 kali 5, itu adalah 2,5 untuk lebar, untuk panjangnya 5. Jadi modelnya seperti gini, persis. Ini untuk mobil ya. Ini yang kalau terdiri Ini dari untuk- 2 lot ya. Nah, ini untuk yang 2. Jadi yang 2 itu mesinnya 1, kabel colokannya kanan kiri, tapi untuk lahannya berarti 2,5 kali 2. Karena ada 2 mesin. Sorry, ada 2 kabel, 2 nozzle. Ya, Betul. tapi ini berarti kita hitung harga sewanya di 2. Tuh. 2 kali, Pak. Ke sana dong tadi. Oke, jadi ini untuk lahan pemerintahan nanti ini dikesampingkan aja di next karena kita tinggal menuju sebentar Pak. Balik lagi, Pak. Nah, jadi sekali lagi adalah status dan legalitas itu maksudnya adalah dari tempat Bapak dan Ibu silahkan nanti diajukan. Mau berapa Kemudian berapa titiknya silakan diajukan. Tapi saran saya setiap titik minimal itu ada 1 BSS atau untuk motor minimal. Kemudian untuk mobilnya sesuaikan aja dengan lahannya luasnya seberapa. Tapi tidak ganjil ya. Ya, jadi Maksudnya hitungannya 2 atau 4. 2 nozzle atau 4 nozzle gitu loh. jadi 1, 2, 2. 4. Nah, nanti kalau misalnya lebih, biasanya untuk ukuran, contoh nih misalnya nih, kalau ada stadion, kemudian ada sarana olahraga aja lah ya, itu kan biasanya kan bisa diajukan lebih dari 6 ya. Iya. Itu silakan, cuman memang kami perlu sampaikan bahwa kalau lebih dari 6 mesin, itu kami perlu bikin gardu sendiri. Kenapa? Karena itu menstabilkan dari sisi listrik yang tersedianya. Nah, tapi mohon maaf untuk ukuran gardu ukuran 3x3 tersebut kita tidak melakukan sewa untuk gardunya saja. Sewanya. Tidak. Penempatan gardu. Betul. Betul. Tapi kalau untuk titik mesinnya kita semua sewa. Sorry, kita berikan harga. Jumlah kendaraan maksimal berapa, Pak? Kemarin sebutkan ya jumlah kendaraan
yang bisa ditaruh itu minimal berapa kendaraan? Oh ya, Hmm. idealnya sebetulnya 5 ya Pak Ivan. Kalau saya ada ini tolong dikoreksi ya, tolong bantu ya. Atau nggak bantu Pak Ivan untuk detail parkiran Pak Ivan? Minimal berapa? Pan, monitor Pan? Oke, ya udah saya sambung deh. Jadi idealnya sebetulnya Pak 5 Pak. 5 tempat mobil ya, parkir mobil. Nah, jadi ideal sebetulnya itu dulu. Jadi kalau misalnya 5 berarti minimal 1 Pak. Kenapa kalau 2 takutnya nanti nggak ngemakan lahan parkir yang konvensional. Gitu. Tapi kalaupun misalnya kalau lebih dari 5 silakan diajukan 2 juga nggak apa-apa. Nah, Nggak apa-apa. Nggak, kalau lebih dari 5 parkir mobil misalnya udah masuk nih lebih dari 5, 10 lebih cobain aja 2. Nah, itu nanti gini, pengajuan dari lahan itu nanti tetap kami akan melakukan survei. Nah, survei ini akan menentukan. Tapi kalau sudah ada patokan kan enak ya Pak ya. Misalnya, oh ini 2, oh ternyata cocok nih 2. Terus tapi tiba-tiba kayak stadion misalnya anggap ya Pak ya. Stadion misalnya anggap diajuin misalnya 4 gitu ya. Oh ternyata ini sih bisa lebih dari 6. Lagi. Betul, nanti juga itu akan menentukan. Tapi tetap juga ajuan dari yang punya lahan. Oke, Pak, next one. Oh ya udah. Jadi ini hanya Bagian partner yang sudah kerjasama dengan kami. Nah, seperti yang sudah diketahui mungkin kalau Bapak Ibu keliling di Jawa Timur atau mungkin di luar Jawa Timur, sebetulnya sudah ada yang kerjasama dengan kami itu dari PT Pos. PT Pos hampir semua PT Pos yang memang lahannya memadai itu dipasang. Nah, terus untuk yang selanjutnya adalah ada di Indomaret sama di Alfamart, tapi belum semua ini. Tapi beberapa sudah ada yang pasang. Kemarin kebetulan kami ada di Probolinggo. Probolinggo menyusul Pak akan dipasang. Jadi sementara sudah ada 21 titik kabupatennya Pak. Kabupatennya. Belum. Madura lagi proses Ya, survei. ya, Madura lagi proses survei semuanya ke 4 kabupaten. Ya. Jadi ini paralel Pak. Jadi dari Provinsi Jatim yang lahannya asetnya punya Provinsi Jatim itu juga kita lakukan kerjasama. Paralel juga kota dan kabupaten juga melakukan hal yang sama. Nah untuk swasta tadi saya bilang ada beberapa yang sudah kerjasama, terutama kalau motor sudah bisa dicek Di di Lautan Ban itu. Planet Ban. Planet Ban. Semua Planet Ban se-Indonesia sudah terpasang. Sudah terpasang. Begitu mungkin paparan dari kami. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Silakan. Ya, Matur nuwun. Pak Didit dari Rekadaya Indotama ya, yang sudah menyampaikan maksud tujuannya acara hari ini. Cuman gini, teman-teman, Bapak Ibu semua ya, sebelum nanti ada pertanyaan, sebetulnya saya pancing dulu aja Pak. Ini ada yang mau saya tanyakan ya. Yang pertama ya, tadi pada waktu menyampaikan paparan, ya. Apakah benar nanti kalau sudah memasang itu hanya untuk Finfast, maksudnya itu di luar Finfast itu tidak bisa, berarti itu untuk melakukan charging di situ, itu pertamanya. Terus yang kedua terkait dengan lahannya, tadi kan disebutkan kalau untuk yang mobil itu 2,5 meter kali 5, terus 1 meter kali 1 meter untuk yang motor ya. Pertanyaannya itu kan gini, itu kan juga ada lahan untuk mengecas itu ya, kendaraan itu ya, utamanya yang mobil nih. Nanti appraisalnya itu di nozzle-nya itu atau sekalian yang di lahannya itu. Oke, terus yang kedua, apakah nanti kalau di lahan itu ya seandainya pada waktu malam atau pada waktu jam-jam yang rame ya, SKPD itu ya pelayanan, banyak SKPD pelayanan. Karena itu seandainya nanti kalau jawabannya itu karena masuk di appraisal mamanya ya, berarti itu kan insidental nih, tidak bisa digunakan untuk
kendaraan lain gitu loh. Karena contohnya mungkin ya kalau di rumah sakit itu kan ada jam-jam tertentu yang anu ya. Hektik lah ya. Yang Ya, Ramai. ya bisa jadi ini ada darurat nih, akhirnya minjem tempat itu. Seperti apa kebijakan yang nanti diterapkan sama rekat daya Indotama ini. Mungkin 3 itu Pak. Baik Pak. Yang pertanyaan pancingan saya nanti biar teman-teman atau Bapak Ibu semua itu kalau punya informasi atau ada yang mau ditanyakan, monggo loh ditanyakan dulu. Baik Pak, izin Pak saya menjawab Pak ya Pak. Jadi untuk yang pertama Pak, sewa lahannya itu berapa? Jadi lahan yang disewa itu adalah ukurannya 2,5 kali 5 Pak. Jadi bukan cuman mesinnya saja. Jadi lahan parkirnya. Jadi lahan parkir yang dicat biru tadi Pak. Pak Ivan mungkin bisa ditampilkan Pak yang tadi lahan parkir Pak. Nah, jadi yang disewa adalah berarti 2,5 kali 5 atau kalau di total 12,5 Pak. Itu yang pertama ya Pak ya. Terus yang kedua Pak, terkait emergency tadi Pak. Kendaraan seandainya dipakai di luar. Ya. Jadi informasinya adalah mesin charging punya VinFast ini itu hanya bisa digunakan oleh kendaraan VinFast. Kenapa? Karena sampai 2029 pengguna mobil VinFast dikasihkan free alias tidak dicas. Ini adalah fasilitas yang diberikan oleh VinFast. Oleh karena itu VinFast lewat VGreen itu melakukan infrastruktur terlebih dahulu Pak atau ekosistemnya. Jadi biar memancing tuh kalau misalnya kan sekarang kendalanya yang pengguna mobil listrik itu adalah chargingnya di mana? Karena kalau di charging biasa itu lama. Nah perlu juga diinformasikan bahwa mesin ini adalah fast charging. Ya. Jadi kalau kemarin kita juga kebetulan ketemu di Probolinggo dengan dealer mobil VinFast itu menyampaikan bahwa biasanya sih kalau udah 20% itu menuju ke 100. Bisa sampai 6 jam. Kalau normal. Nah, tapi kalau untuk fast charging ini biasanya 30 menit sudah selesai. Dan disarankan itu tidak 100%. Kenapa? Karena kalau 100% sama seperti pengguna baterai handphone sebetulnya. Dia akan ngedrop. Jadi lebih baik itu cuma sampai 90 berhenti. Udah. Jadi untuk pemeliharaan baterai. Jadi kurang lebih sih 30 menit itu selesai. Tapi kan kalau misalnya lahannya nih ya, anggap misalnya lahan parkir di dinas atau di kantor itu ada kantinnya juga kan orang kalau ngecas nggak mungkin diam di mobil ya Pak ya. Ya Bapak Ibu, jadi kan nggak mungkin tuh pasti akan turun minimal ya ngerokok lah, minimal ngopi lah, minimal ngemil. Ya setengah jam kan lumayan. Begitu. Nah itu untuk yang pertanyaan kedua Pak. Untuk yang pertanyaan ketiga, kami sangat mengerti terkait lahan-lahan yang memang fasilitas umum dan banyak digunakan, contoh kayak di rumah sakit, nah kemudian mungkin juga di kantor dinas atau mungkin di kantor kecamatan. Nah pada prinsipnya begini Pak, tujuan utama kita marking atau kita beri tanda itu adalah itu untuk memudahkan pengguna mobil chargingnya. Tapi yang kedua untuk memberikan bahwa itu adalah lahan yang dipisahkan dengan pengguna mobil konvensional. Tapi karena mobil VinFast ini kan sebetulnya kan belum banyak Pak. Jadi apabila memang diperlukan atau mau dipergunakan dulu untuk mobil yang lain, dipersilakan saja Pak. Kita tidak kaku, tapi kalau misalnya memang ada yang perlu, paling geser. Gitu aja sih Pak. Jadi nggak kaku, jadi maksudnya gini, 2,5 kali 5 itu nggak full book, nggak juga lah Pak. Kita fleksibel Pak. Ya. Nggak takutnya nanti Ya ngerti Pak. Ngerti Pak. Sudah saya sewa gitu loh. Tapi kelebihannya begini Pak, ini kelebihannya Pak. Karena kita sudah sewa, mobilnya kan belum ada nih. Ya, berarti dipakai sama yang lain, ya monggo. Tapi yang kedua juga kelebihannya adalah walaupun belum dipergunakan, tapi kan lahannya sudah disewa sama kita bayar gitu. Nah kelebihannya itu, contoh nih misalnya anggap aja lah sampai bulan November lah ya gitu, sampai bulan November ini ternyata mobilnya belum banyak nih, ya tetap kan kita udah sewa sesuai dengan nilai sewa yang udah dikeluarkan oleh dari provinsi. Oke, gitu Pak. Oke, Pak Tuan, Pak Didit. Jadi gini teman-teman, ya ini kan sudah punya gambaran ya. Jadi VinFast ini
dalam tanda kutip itu sebetulnya investasi. Meskipun itu nanti ke depannya 1 tahun atau 2 tahun ke depannya itu laba atau rugi, itu namanya investasi, itu kan mesti ada ya untung ruginya gitu loh. Finvest ini tidak melihat harus untung gitu loh. Makanya kan tadi yang saya tanyakan, kalau itu sudah lahan itu sudah di appraisal dan sudah disewa, apakah bisa dipergunakan kalau seandainya tidak ada yang ngecas gitu loh. Ternyata kan masih bisa gitu loh. Intinya ada di situ. Yang perlu kita sampaikan di sini ini proyek jangka panjangnya Finvest ini sebetulnya, bukan proyek jangka pendek gitu loh. Tapi mekanismenya itu sementara sewa. Tidak tahu ke depannya ya 2 tahun ke depan itu umpamanya masuk retribusi, ya kita kan sambil jalan nanti kita diusulkan aja di perdanya untuk dimasukkan di retribusi, sehingga setiap nanti bayarnya itu bulanan atau Per tahun, Pak. Oh, tahunan. Kontrak 5 tahun bayar per tahun, Pak. Untuk saat ini ya baru kontrak 5 tahun, kemudian nanti kita perpanjang setiap 1 tahun. Nah, itu kan kalau seandainya sudah kita sama-sama nanti kalau seandainya yang sudah menyediakan lahan atau berkenan menyediakan lahan untuk investasi ini, ya nanti kita sama-sama untuk mengusulkan di perda kita masing-masing supaya angka yang sudah disepakati untuk disewa itu bisa diperdakan. Intinya di situ. Monggo, Pak Jurya, ada lagi sebelum ke teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Sedikit Ya. tambahan, Pak. Terkait bisa diperlukan oleh mobil lain. Nah, jadi hasil konfirmasi kami waktu 2 minggu yang lalu, kebetulan saya berada di Jakarta. Jadi setelah 2029 itu ada kemungkinan bisa dipergunakan oleh mobil lain, Pak. Karena si nozzle-nya itu sebenarnya sama. Sama, Pak. Sama. Itu kan hanya settingan. Jadi perlu diinformasikan bahwa si mesin ini yang kalau ada kabelnya itu sebetulnya kabel itu hanya untuk daya listrik, Pak. Jadi tidak ada kabel seperti fiber optik. Internet atau apa tidak? Tidak ada. Karena di dalamnya itu hanya aplikasi. Aplikasi itu jadi kalau misalnya orang ngecas nih, misalnya saya mau ngecas mobil nih, dia akan kedata nih mobilnya ada di mana posisinya, berapa lama, penggunanya siapa. Itu akan terrecord tuh di sistem. Karena si sistemnya itu adalah sebetulnya di dalamnya ada internetnya. Jadi jarak jauh, jadi bukan model kabel zaman dulu lah. Ya, makanya tadi saya tanyakan kan gini, itu kan listrik ya. Sebetulnya listrik ini kan beda dengan yang mobil-mobil konvensional itu. Ya, betul. Kan setiap perusahaan itu kan punya punya brand sendiri-sendiri, maksudnya tuh dimodifikasi sendiri-sendiri. Berarti kalau listrik ini kan sama semua ya, Ya. Baterainya juga sama semua. Betul. Gitu, ya. Berarti nanti bisa digunakan, ini kan untuk sementara hanya digunakan untuk Bigrid, Ya, Finvest ya. Tapi nantinya kan selain mobil Finvest itu bisa digunakan tahu. Jadi nanti lihat perkembangan, Pak, kalau itu. Ya. Memang tujuan kami itu kan membangun infrastrukturnya dulu nih, Pak. Oke. Dari ujung tuh infrastruktur terbangun kan otomatis mobil juga jadi banyak yang pakai kan. Maksudnya dan ini untuk proses transformasi dari BBM menjadi tenaga listrik. Intinya ada di situ. Yang terakhir dari saya sebelum ke Pak Suryo sama teman-teman semua, pemeliharaannya nanti seperti apa? Oke, Pak, kami ada vendor untuk pemasangan, Pak. Jadi kami di sini sebetulnya satu mitra untuk mencari kerjasama dengan punya lahan, terutama di pemerintahan. Tapi nanti untuk pembangunan ada vendor tersendiri, Pak, termasuk pengelolaan atau maintenance, Pak. Jadi itu yang mereka akan update. Tapi kan nanti beberapa PIC kalau misalnya nanti ada di lahan, ya punya lahan, boleh nanti kontak ke kami juga. Jadi fleksibel lah. Berarti diinformasikan ya di nozzle-nya itu PIC-nya itu kemana? Kan, Iya. soalnya tadi untuk yang sepeda motor itu kan Hanya ganti. ganti. Nah, seandainya kalau habis itu akan ya juga ada informasi atau bisa diketahui. Bisa. Ada sistem itu kan, Pak. Sebetulnya gini, Pak, teknisnya, Pak. Mudahnya kalau untuk motor, ketika motor dia
chargernya diambil, kan yang kosong dipasang tuh, kelak. ke dalam. Dia ngecas sendiri. Nah, yang itu yang sebelah kanan tuh Pak ya. Oke. Jadi ketika dia dimasukin dia akan ngecas Pak. Oh, Jadi otomatis makanya si listriknya tersambung terus. Jadi selalu diambil dalam keadaan sudah full gitu. oke. Betul. Pak Ivan ada penambahan Pak Ivan? Ya, izin sedikit aja Pak. Mungkin kalau untuk yang motor itu lebih kepada jadi sudah tersedia ready si baterai yang sudah terpasang di setiap slot itu sudah ready full 100%. Itu memang swabnya. Jadi akan lebih memudahkan dan juga meredus waktunya. Beda dengan yang mobil. Kalau yang mobil memang harus ada cas, ada durasi waktunya. Makanya berbeda tipe itunya. Terus saya perlu tambahkan juga untuk tadi sistemnya lah. Di dalamnya itu memang ada perangkat lunaknya, itu memang terkontrol dari pusat Pak. Jadi kalau misalkan ada kerusakan, maintenance apa segala macam itu langsung dikonekkan gitu. Terus kedua, di setiap mesin itu ada semacam customer service atau hotline nomornya, karena saya juga beberapa kali masang, itu memang sudah ada semua. Sampai tata cara pertama harus apa dilakukan itu semua ada. Dan di situ juga ada pilihan menunya itu ada 4 bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Vietnam, bahasa daerah Vietnam lah gitu. Sama bahasa ya mungkin karena memang ini modulnya udah ini itu bahasa daerah Vietnam. Jadi bahasa nasional Vietnam sama bahasa saya juga ini ya ngapain dipasang kan ini di Indonesia ya karena modulnya memang sudah serempak. Dan di luar negeri itu sudah sama juga seperti ini. Di Hong Kong, Singapura, Malaysia sama seperti ini dan alhamdulillahnya terbukti beberapa tahun karena memang masuk duluan di Malaysia, di Singapura itu sudah bisa universal, betul kata tadi Pak Didit sama Bu Lia. Kedepannya insya Allah SPKL ini sudah bisa untuk brand-brand yang lain. Jadi mereka sendiri kan secara prinsipnya tidak usah lagi besar investasinya yang seperti yang dilakukan oleh Figrin Finpas ini sekarang. Jadi mereka tinggal istilahnya kayak prinsipnya kayak ATM bersama Pak, ada biaya adminnya. Jadi kayak misalkan maaf saya contohkan misalkan ATM BCA, otomatis kan yang kita confirm ya semua juga punya BCA karena mudah ditemukan si ATM-nya. Prinsipnya seperti itu Pak. Jadi kita bangun dulu infrastruktur, bangun dulu ekosistemnya, baru terakhir yaitu di kendaraannya, penjualan kendaraannya, baik motor dan mobil. Begitu Pak, izin. Oke, teman-teman. Terus kalau terkait dengan keamanannya gimana? Maksudnya Insya Allah, ya setiap titik itu akan dipasangi CCTV dan itu biayanya dari Figrin. Oh, oke. Ya, aman juga. Dan memang konsumennya semua juga self service ya. Jadi tidak ada kayak kemarin ada beberapa klinik yang dipasangin Pak, kita ini jam 8 harus tutup. Lalu masalahnya karena kan kalau misalkan ini nggak perlu dilayani Bu, karena memang nanti ada setiap pembeli atau customernya mobil listrik ya mau berbagai brand itu satu selalu diedukasi dulu. Keduanya selalu mendapatkan charger 2 langsung itu free, itu untuk dipasang di garasi rumah, dan yang satu yang portable tapi kategorinya tidak fast charging. Kalau ini kategorinya fast charging di atas 20.000 watt sampai 60.000, bahkan ada yang sampai 360.000 watt, tapi ya mungkin nanti ke depannya. Nah, yang dilakukannya itu adalah memang durasinya agar mempercepat. Makanya betul tadi kata Pak Didit, disarankan pasti diedukasi juga untuk kalau misalkan di kategori fast charging jangan sampai 100%. Misalkan bisa disetting itu baik itu di dalam dashboard mobil ataupun di HP di aplikasinya. Itu bisa di 95% aja maksimal. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, Pak Turun. Ada pertanyaan ya? Ya, yang emang berapa sih harganya Figrin itu mobil Figrin? Saya minta. Pan, harga Pan.
Kalau Slide yang saya kemarin ya Pak Ivan gitu Pak. ada. Tapi sebentar. Mancing teman-teman sama bapak-bapak yang yang di SKPD gitu loh. Ya. Kalau seandainya masang itu kan sekalian, kalau nutut kok duitku. Nah. Ya Pak izin. Jadi kalau range-nya itu kalau kita alhamdulillah dari yang ada di pabrik Subang itu khusus memang memproduksi yang tipe VF3. VF3 itu yang kayak Jimny agak unyu-unyu. Yang itu aja, Van. Itu yang- Slide-nya tampilin, Van. Yang Slide yang mobil. ada slide Fitri itu Pak. Ya. Izin saya cari dulu ya. Nggak di... Udah, kalau tadi ada pertanyaan sedikit ya di chat ya, chat room ya. Boleh. Ini dari DLH. DLH itu kan sebelahnya Figrin itu toh. Kan yang itulah di Cipta Menanggal itu loh. Oh, Yang apa itu? Areanya Figrin itu loh. Oh yang parkiran yang ini taksi ya? Ya taksi. Oke. Figrin. Oh iya. jadi pertanyaannya apakah masih diizinkan memasang stasiun SPKLU di suatu wilayah yang sekitarnya terdapat lokasi operasional dan fasilitas pengisian daya kendaraan listrik milik layanan taksi. Oke, jadi gini Bu, bagi Figrin itu tidak ada, Ibu bener, Bapak ya. Jadi bagi kami, bagi Figrin itu tidak ada isu, apakah akan mau samping-sampingan diajukan silakan. Nah ini soalnya, jadi nanti sistemnya gini, Pak. Agak putus-putus Pak. Suaranya. Gitu. Ya, jadi sekali lagi silakan ada karena nanti kan tuh, sebelah kanan sudah ada yang isi, dia akan ngelingin ke kiri. Nah itu untuk memudahkan bahwa yang penting banyak, apalagi Putus ya. Tadi berapa harga? Mungkin jadi ulang. Pan? Ya. Ulang lagi Pak. Siap. Harga mobil. Ya, yang mobil tadi Pak. Tolongnya pakai flyer aja Pak kalau ada. Ada Pak ini. Ada ya Pak Ivan? Ada Pak. Ada dia. Udah kelihatan? Udah. Ya, ini yang tipe VF3 yang diproduksi di Subang, Jawa Barat. Nah, ini bukan hanya untuk melayani konsumen atau produksinya yang di Indonesia aja, tapi ini confirm untuk diproduksi untuk kebutuhan se-Asia Tenggara. Jadi negara-negara lain juga memang suplainya dari Subang. Kenapa dipilih Subang ya? Karena kita tahu ya pelabuhan yang terdekat dari Subang sekarang yang di Patimban itu, karena juga kan memang lagi dikonsentrasikan di situ. Nah, ini kisarannya rata-rata di 145 sampai 160-an lah, kurang dikit lah, 158. Itu tergantung, nanti ada tipe yang subscribe baterai, ada juga yang dibeli baterainya. Nah, kalau yang ini yang VF6 sama VF7 gitu. Jadi memang sementara ini yang konsumen individu ya,
Kalau yang untuk kayak taksi itu tipenya VF I34 itu agak lebih kecil Harganya berapa ya? gitu. Pan Tapi agak harganya berapa, Pan? Pak Ivan harga harganya Nah, bentar Pak. Saya nah, buka dulu ini. Ada rimbun. Berikutnya yang terupdate ya Pak. Ini memang ada beberapa kota yang kemarin juga mau mengajukan untuk itu ya. Jadi nanti kami ada divisinya khusus untuk penjualan dan pemasangan sama pemerintah ya. Ya. Oke. Ya, wes, selain itu, ono yang ditanyakan, wes Fajar, sebelum ke teman-teman. ya. Ini Pak, juga ini penekanan kepada teman-teman. Kalau di UPD, saya kira masih memungkinkan, Bapak, ini alat ini dipasang dengan leluasa karena intensitas kendaraan itu nggak secepat dengan ada di rumah sakit. Gitu. Kalau misalnya kendaraan yang ada di UPD kami pasti Pak melebihi 50, melebihi 100, melebihi pasti itu. Dinas sosial, tenaga kerja itu gede-gede banget di situ. Sehingga penelitian andai kata bisa menempatkan di situ antara 2 atau 4 itu masih memungkinkan. Memungkinkan. Nah, pertanyaannya nanti begini, pasti nanti orang akan antri, ya, antri untuk mengisi tatkala jumlahnya padat, ya kan? Misalnya ada antri 6, pasti masukkan 4 nanti, ya kan? 2 yang masih antri. Nah ini posisinya harus diatur nanti. Kalau yang ada di UPD ya. Yang kami bayangkan agak crowded itu di rumah sakit. Saya membayangkan di Sutomo itu ribuan Pak kendaraan Pak, ribuan. Tiap hari. Iya, dan ini in out-nya padat sekali. Iya. Orang cari parkir sulit. Ya. Demikian juga untuk yang Anwar Malang, Madiun, padat sekali. Lah ini membingungkan tatkala panjenengan ingin menempatkan di situ, ya kan? Nggak mungkin Pak orang parkir nyari aja sulit, apalagi misalnya ya di blok. Lalu orang kalau mau masuk ke situ, wah, ya kan? Nyangkut. Ya, coba nanti dievaluasi Pak, dicek di lapangan. Tapi kalau ngomong objeknya Pak, objek kendaraannya banyak sekali. Apalagi kalau tertarik dengan Vivas ini. Nah ini bagaimana tuh antrinya nanti kan? Ini solar aja pom segitu gede, antri masih banyak kan gitu ya. Nah, ini perlu dipikirkan Pak untuk masalah itu. Itu ya teman-teman ya. Iya, baik. Baik Pak, terima kasih Pak untuk masukannya Pak ya, karena kan ini juga memang jadi catatan Pak. Cuma pada prinsipnya ada seperti yang saya sampaikan bahwa untuk lahan parkir yang sudah disewa atau sudah dimarking atau sudah dicat itu selama memang masih bisa dipakai dipergunakan saja dulu Pak. Nah terus kalau misalnya ada antrian karena memang misalnya ada 4 nih, request 4 nih, kemudian 4-4-nya lagi ada yang masuk. Kalau memang tidak diperlukan untuk ngecas, memang tidak ada space, ya berarti dia di luar dulu Pak. Itu sih teknisnya silakan diatur di lapangan lah, karena kan ketika walaupun dia ngecas gratis, tapi kan dia parkir masuk bayar Pak. Sebetulnya sih gitu aja Pak. Jadi itu pasti akan ada teknis di lapangannya Pak. Jadi silakan diatur. Kalaupun memang tidak mungkin juga nggak apa-apa sebetulnya. Sebetulnya tidak. Kalau tidak apa-apa, ternyata di rumah sakit terlalu crowded Pak. Jadi tidak diajukan ya nggak apa-apa juga Pak sebetulnya. Nanti coba nanti kita cari alternatif dari samping-sampingnya. Gitu. Jadi memang di kami pun tidak diharuskan untuk misalnya di tempat parkir rumah sakit misalnya yang crowded itu harus di sentral nih Pak, di depan. Tidak. Biasanya nanti tim surveyor kami akan menentukan, biasanya mereka akan kasih space ya
lebih ke Ya, pinggir ya biasanya. pinggir gitu. Jadi yang mungkin tidak mengganggu yang lalu lintas lah, yang jalanan. Mereka ngasihnya di pinggirnya atau di belakang kantor, biasanya seperti itu. Ya. Jadi kita tidak minta yang utama enggak juga Pak. Betul. Yang penting ada lahannya aja Pak. Begitu sih. Sekarang kami ngomong minimal Pak. Untuk sepeda motor berapa minimal ngecasnya? Untuk mobil roda 4 berapa minimal untuk ngecasnya? Minimal waktu. Kalau untuk motor kan Paling 5 sebetulnya menit lah ya. iya, karena kan datang ngambil langsung tuker baterai. cepet Pak. Kalau Kan dia motor tidak ngecas kan, jadi switch baterainya aja. tuker aja. Kalau untuk motor, kalau untuk mobil ya Pak ya sudah disampaikan maksimal itu 1 jam tapi nggak nyampe sejam. Kalau cuma 95 pas 90 itu paling 45 menit juga udah cukup. Jadi nggak lama. Kami bisa memperhitungkan nanti antrinya. Ya. Bisa memperhitungkan kami. Itu paling. Jadi tadi terkait pertanyaan tadi ya mungkin sudah terjawab Pak yang pertanyaan tadi. Jadi boleh Pak. Jadi walaupun di samping-sampingnya sudah ada SPKLU punya umum atau punya PLN atau punyanya Finfast juga nggak apa-apa. Silakan diajukan saja. Nah kemudian nanti untuk teknis ini Pak yang paling penting Pak untuk teknis survei ya Pak ya. Karena setelah pengajuan titik nanti akan dilakukan survei oleh vendor. Nah, survei ini terus terang agak banyak Pak jumlahnya. Jadi nanti tolong diatur saja kira-kira PIC yang akan mendampinginya siapa. Nah, jadi minta tolong juga diizinkan apabila ada survei, misalnya ini akan ke bawah kan ya. Nah, ketika akan ke bawah ini tolong diizinkan aja. Lantai 4 Pak. Ya. Oke, nanti itu kalau itu teknis ya. Ya, betul, Pak. Setelah kita pastikan dulu titik lokasinya. Ya, tadi nanti kita konsep nanti teknisnya seperti apa gitu lah. Karena apakah teman-teman nanti yang ada di sini mendampingi atau kita koordinasikan dengan SKPD yang ada yang mendampingi atau seperti apa. Monggo teman-teman, Bapak Ibu, monggo kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo tanyakan. 15%. Izin Pak Kabid. Ya masukkan. Nilai Ini menarik sekali nih buat terima kasih izin pimpinan ini Pak Suryo izin dari tim investor. Terima kasih. Ini menarik sekali buat AD Jatim ya. Jadi ini kan sebenarnya kan investor ini sudah siap uang, tinggal mencari lahan yang sesuai dengan benefitnya investor dan kami dapat PAD. Seperti itu ya Pak. Ya. Persis Pak. Ada 3 pertanyaan Pak. Kami siap-siap aja. Lahan kami juga seluruh Jawa Timur, mulai Banyuwangi sampai Pacitan, Sumeneb. Yang ingin saya tanyakan pertama terkait security Pak. Itu kan berarti beroperasional 24 jam. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah itu menggunakan keamanan kami atau keamanan pihak investor? Terus yang kedua terkait arus lalu lintas. Terus terkait arus lalu lintas seperti Pak Suryo in out itu, apakah itu sepenuh apa? Maksudnya dalam arti gini, apakah itu nanti dijadikan pool taksi? Karena kita tidak bisa membatasi apakah itu untuk pribadi atau untuk taksi. Kalaupun untuk taksi kita nggak masalah, berarti nilai sewanya harus tinggi. Karena benefit investor terus terang lebih banyak. Karena semakin banyak SPBU listrik, otomatis dia ngecasnya juga nggak akan ke lokasi full taksi. Jadi semua SPBS bahan bakar listrik itu bisa didapatkan. Kelebihan kami di PAD juga banyak. Terus yang kedua, kami juga bisa memanfaatkan taksi tersebut. Jadi yang pertama untuk security bagaimana, terus yang kedua untuk full taksi, apakah itu seperti itu nanti dijadikan full taksi? Kalau dijadikan full taksi nanti UPT kami kayak kumuh atau gimana?
Apakah ada setiap taksi ngecas itu ada menitannya, terus tidak boleh di area sekitar situ. Itu aja sih. Tapi kami mendukung untuk PAD. Terima kasih Pak Kabid. Izin. Baik, Pak Ivan, jawab yang security Pak Ivan. Boleh. Izin Pak, saya langsung to the point aja. Jadi kalau untuk security memang kami tidak full untuk ada PIC-nya. Jadi memang semua customer baik itu individu ataupun yang taksi, kategori taksi itu tidak ada yang harus dilayani. Intinya tidak seperti SPBU kendaraan konvensional, itu satu. Keduanya, betul kalau misalkan kebayang nanti misalkan anggaplah taksi banyak terus jadi kumuh atau jadi kredit lah mungkin ya Pak. Mohon izin, insya Allah kami juga dari PT Virgin bukan hanya di lahan-lahan pemerintahan, ada juga di sektor swasta. Nanti memang ada beberapa space tempat yang sudah kami juga survei, itu beberapa yang sudah akan menjadikan di SPKL Center. Kita sebutnya SPKL Center itu memang biasanya lebih dari 10 lot atau minimal itu 10 lot. Jadi ada dua kategorinya. Ada yang 5 mesin tapi 10 lot, jadi yang kategori 60 karena agar lebih cepat setiap mesin yang fast charging yang besar itu ngecasnya juga akan lebih cepat. Jadi antrian kita usahakan untuk tidak terlalu lama. Itu satu. Kedua, kalaupun yang kebagian yang 20 atau 30 ribu watt ya si mesin lotnya, insya Allah kami juga setiap jalan memang ada set planningnya di Pigreen Pusat itu sudah mendetek bahwa anggaplah Jalan Ahmad Yani ini targetnya anggaplah harusnya sampai di 2029 itu misalkan sejalan Ahmad Yani ya konsentrasinya kiri kanan itu kita minta izin untuk misalkan 100 mesin. Jadi baik itu sektor pemerintahan, sektor swasta kami garap juga dua-duanya. Jadi memang bedanya kenapa kalau Vigreen, Vinfast itu persiapan infrastrukturnya dulu agar betul Pak tadi, saya setuju. Anggaplah banyak orang yang minat untuk membeli mobil Vinfast. Belum lagi yang nanti taksi. Kebayang kredit gitu di depan rumah sakit itu tuh pasti ngantri. Kalau tidak segera banyak SPKL-nya, makanya kami mohon kerjasamanya yang anggaplah secara yang punya lahan ini mengizinkan kami untuk segera memasang si SPKL ini. Karena kalau misalnya udah izin apa gimana kan tinggal ada secara teknis dari vendor pemasangan. Kalau yang saya alami sendiri ya baik itu di Bandung atau Jawa Barat khususnya itu 2 hari udah langsung bisa. Nanti ada trial itu 1 minggu dicobain dulu ada kesulitan ada trouble enggak, begitu tidak ada confirm 4 hari pun langsung on. Karena software di dalam mesinnya itu dikendalikannya tetap di pusat Pak. Nah nanti kedepannya juga mudah-mudahan setelah 2029 khususnya bulan Maret lah mungkin semoga saja beberapa brand yang lain juga istilah bergabung gitu Pak. Jadi memang konsentrasi kami khususnya di PT Virgin adalah secepatnya sebanyak-banyaknya untuk memasang mesin SPKL ini untuk yang kategori fast charging. Jadi memang tugasnya saya, Pak Didi dan rekan-rekan dari Rekadaya Utama ini berat banget Pak, tinggi banget angkanya. Ya sampai pelosok-pelosok kami pasang gitu seperti itu Pak. Jadi mudah-mudahan dengan semakin banyak otomatis terurai titik kumpulnya yang tadi dikhawatirkan gitu Pak. Seperti itu mungkin izin. Ya. Gimana Mas Sugeng? Masih ada yang mau diunek-unek Pak, silakan. Ya cukup Pak, saya samina wa atona BPKD. Monggo teman-teman atau Bapak-bapak Ada yang lain lainnya ada yang perlu ditanyakan? Jadi kalau misalnya gini Pak, ini nama-namakan saja terkait taksi ya Pak ya. Karena kan taksi ini kan kadang ya dia kan pura-puranya ngecas lah ya, ujung-ujungnya ngopi, ngerokok lama. Nah, sebetulnya kebijakan buatnya sama yang punya lahan aja Pak. Kalau memang dinilai mengganggu ya minta digeser aja Pak. Jadi itu kan
Ya itu kan karena kayak kebijakan yang punya tanah ya Pak ya. Yang penting sudah selesai ngecas ya silakan digeser gitu. Karena saya lihat sih kayak model di tadi ya di kantor pos gitu ya. PT Pos. Gitu. PT Pos itu paling mereka yang ngantrinya bukan ngantri. Ya. Ujung-ujungnya ngumpulnya di depannya Pak. Iya. Walaupun di dalamnya sebetulnya kosong. Ya, ya, ya. Tapi akhirnya ujungnya di depan. Tapi kalau misalnya memang terjadi seperti itu, ya kita persilakan saja Pak untuk yang punya lahan ya silakan diminta aja untuk pengertian untuk digeser lah Pak. Nggak ada apa-apa kan? Di sini Pak, kan biasa kalau di kantor-kantor pemerintahan itu kan mungkin ada office hour ya Pak ya. Itu si halamannya ditutup atau enggak ya? Kalau jam-jam kerja sih sebetulnya ya enggak kan, biasanya kalau apalagi kalau untuk pelayanan itu kan Ya. keluar masuk. Berarti kalau setelah sore itu biasanya ada sebagian yang ditutup kan sebenarnya. Ya, Nah, ada. itu pun sebenarnya tidak masalah bagi kami gitu loh. Kenapa kami bertujuan untuk memperbanyak pemasangan SPKLU itu adalah jika terjadi sesuatu kalau misalnya di kantor ini ternyata tutup, ternyata di kantor sebelah masih buka gitu. Jadi sebenarnya tidak harus ada, maksudnya kalau udah tutup apa operasional harus 24 jam gitu dipaksa dibuka, tidak. Kita fleksibel aja. Kita fleksibel. Mungkin teman-teman nggak tanya lah kira-kira berapa nilai sewa setahunnya. Ini pancing untuk saya. Teman-teman, untuk kendaraan roda 2 yang ukurannya 1x2 ya, 1x1 Pak. 1x1 sama kendaraan 12,5 meter ya berarti ya. Totalnya untuk apa? Ya, Mobil. 15 meter lah ya berarti. 12,5 lah. 3 kali 5 kan? 2,5. 12,5. 12. biasanya teman-teman kan kritis ini untuk nilai sewanya ditanyakan ini. Biar ada jawaban dari ini Fikrinnya langsung, bukan kami nanti. Pasti panjenengan akan berpikir-pikir kan nilai komersialnya untuk PAD. Kalau semakin banyak yang ditempatkan di situ, berapa kira-kira pendapatan di rumah sakit atau di dinas. Tapi kalau digunakan untuk di luar SPKLU, berapa potensi pendapatannya? Saya yakin teman-teman juga mendapat tekanan untuk cari PAD. Monggo ditanyakan teman dan dijawab oleh teman-teman. Oke, jadi terkait untuk nilai sewa, sebetulnya kami mengikuti acuan dari Perda yang berlaku, Pak. Nah, jadi intinya adalah Perda yang berlaku, biasanya kan mereka ada kelas-kelasnya tuh, Pak ya. Ada klasifikasinya tuh. Nah, nanti silahkan dihitung atau diajukan. Karena begini, Pak, biar enak dan prosesnya biar cepat, Pak. Jadi ketika sudah ada pengajuan titik ke kami akan lakukan titik tersebut untuk masuk ke database-nya di head office. Setelah itu mereka akan survei, Pak. Nah, jadi paralel, Pak, ketika sudah diajukan, itu tolong disiapkan nilainya, Pak. Karena untuk mempercepat proses, Pak. Jadi kan ini kan proses pengajuan kemudian survei ini kan makan waktu nih. Nah, jadi kalau Bapak sudah siap, contoh misalnya Bapak anggap aja ada 100 titik yang diajukan kepada kami. Nah, 100 ini akan disurvei nih. Nah, ketika 100 disurvei, mungkin total untuk mesin mobil sama motor, anggap aja total ada 300 lah. Nah, 300 ini, berarti kan titiknya sudah ada, nilainya akan disiapkan. Jadi ntar dari 300, oke, 100 titik ini, 300 mesin ini ternyata total, karena ada lahannya di A, B, C, D semua, nanti akan ketahuan. Nah, lebih cepat seperti itu, Pak. Totalnya. Ya, oke. Gitu. Terjawab. Jadi teman-teman, seperti arahan daripada Fikrin, lebih baik panjenengan segera mengisi daftar objek yang dapat disewakan untuk SPKLU kepada BPKAD. Nanti misalnya Sutomo ada 6, Gelagah 1, Malang ada 10 dan sebagainya. Dan nanti kami kompilasi menjadi 1. Kami total semuanya berapa UPD, jumlahnya berapa, nanti akan disurvei oleh teman-teman Green dengan kita. Ya. Yang kedua, pertanyaan selanjutnya, saya ngebayang tadi ada saran dari Ibu ya, Green ini, kalau nggak memungkinkan di depan, bisa ditaruh di belakang atau di samping. Berarti kan harus ada tanda bahwa di kantor itu ada pengisian SPKLU. Ya, itu kan harus ada Sign ya, Pak. Ya, ada tanda di situ. Nanti siapa yang membuat ini?
apakah OPD atau dari Figrin-nya. Ya, nggak mungkin kalau kami membuat, Pak, Ya. pasti panjenengan. Ya. Nah, ini biasanya ada pajak, Pak, dari Pemda setempat. Syukur-syukur kalau nggak ada masalah. Tapi kalau ada itunya, kan ini promosi juga ini. Surabaya, Bu, kalau ada kayak gitu, Bu, langsung nangkap dulu. Ah, ini potensi. Iya. Ah, ini potensi. Didatangi. Ini saya ngomong jelek dulu, Pak. Iya. Orang hukum itu harus rame dulu, Pak, baru didamaikan. Jangan ngomong tenang dulu tapi di belakang rame. Ini biasanya begitu, Pak. Monggo, Pak, dikomentari, Pak. Pak Ivan ada mau bantu atau gimana? Iya, izin sedikit aja Pak. Jadi kalau untuk arah sign ya, itu satu, kita kan setiap titik yang sudah on akan masuk di dalam semacam Google Map-nya di FinApps. Kita ada aplikasi, ada juga di web interaktif. Jadi memang tidak perlu sedetail mungkin, cuman mungkin nanti tiba di lokasinya, mungkin misalkan si mesinnya itu di bagian belakang atau di bagian samping. Ya nanti kan biasanya kalau kantor apalagi pasti ada security atau misalkan apa, ya bisa tanyakan. Tapi kalau secara ininya pasti titik udah ketahuan. Itu satu. Terus keduanya juga mungkin justru dengan adanya semacam apa ya, kalau menurut saya, jadi titiknya tersebut itu secara tidak langsung akan terpromosikan, baik itu yang swasta apa gimana. Jadi selama ini nggak pernah main, contoh ya Pak, mohon maaf, misalkan ke kantor dinas ini, jadi masuk, di sini tuh untuk melayani apa, urusan apa, bagaimana, kan jadi salah satu ini edukasi juga. Justru kami berharap dari yang punya lahan lah, kita sebutnya si landlord, itu silahkan justru. Nah, kemungkinan besar juga nanti mungkin promonya, tim promo marketingnya Finfast itu untuk beberapa promo bukan hanya kepentingan brand Finfast, tapi juga misalkan ada kepentingannya dari yang punya lahan, bisa kita kerjasamakan. Tapi memang itu semua berproses. Jadi kita konsentrasi dulu lebih ke pemasangan si mesinnya, karena banyak banget manfaat yang nanti bisa dikerjasamakan seperti itu, Pak. Izin Pak Dit, mangga kalau mau tambahin. Pak Ivan tadi yang map Pak, coba ditampilkan Pak. Yang Surabaya itu yang lihat Pak. Jadi map untuk titik SPKL itu sebetulnya sudah di-share tuh di chat room ada. Nanti bentukannya sementara ini masih dalam bentuk web. Di titik yang tadi map Pak? Mapping di web. Yang Finfast itu. Nah, yang kanan. Nah itu. Nah ini. Nah ini. Bentar. Kiri. Nah, jadi di sini ini adalah yang sudah terpasang Bapak Ibu untuk charging di mana saja. Coba klik yang pojokan aja, Van. Coba yang paling jauh dah. Di timur pojok ada nggak daerah Banyuwangi? Ada nggak? Nah, itu malah banyak. Nah, Banyuwangi itu tuh. Kiri apa itu? Jadi kantor pos sudah ada Pak. Seperti yang sudah saya sampaikan. Yang biru-biru yang merah. Yang biru Pak. Kalau yang merah itu yang belum on ya Pak Evan ya? Ya. Lagi dipakai ini. Ya. Penuh. Iya, enggak lagi dipakai. Yang merah Pak, cari tadi yang merah. Nah, itu udah ada Pak. Berarti ini sektor swasta ya berarti ya? Oh, ini include sama yang swasta ya? Ini swasta ya Pak ya? Iya, jadi kan kebacanya tidak hanya khusus pemerintah, enggak, ya kebaca semua. Nah, sekarang coba di ujung kiri Van, berbatasan sama Jateng Van, coba. Madura udah ada tuh. Kiri. Bawah. Terus. Nah, terus bawah. Terus. Kiri. Ya, terus. Nah, coba itu tuh. Wonogiri udah Jateng tuh. Udah Jateng, sorry, kanan. Itu apa itu? Masih Wonogiri, kanan berarti Van, sorry. Kanan. Ini masih Jateng ini. Terus. Nah, kantor pos sudah ada, Pak. Coba di ujung utara, Van. Di utara. Yang Tuban ya. Area Tuban. Belum ya kalau salah ya. Bukan, ini swasta pasti ada. Nah, ini tuh. Pasti. Nah, itu tuh.
Semua kantor pos. Nah, sementara ini kantor pos Pak yang sudah ready. Pak, saya lihat Surabaya, mana dekat sini. Surabaya Pak, Surabaya udah daerah mana Pak? Rata-rata kantor pos ya? Iya, orang Mas ya. Ya rata-rata. Ini berarti di Oh, di stasiun Hotel ya? Gubeng sudah ada ya, stasiun Gubeng, Pasar Turi udah ada. hotel udah ada Pak, banyak Pak. Nah ini, nah titik-titik ini, sorry, hop stop dulu Pak, hop stop dulu. Nah contoh nih ya, ini kan RRI sama, nah misalnya tadi yang RRI ini sudah ada, kemudian ini kan Plaza Tunjungan tuh ya. Oh, nah, daerah situ kan, kalau misalnya mau berjajaran ya boleh aja Pak, silahkan. Ya kalau ada kantor dinas di sana atau kantor punya aset pemerintahan, Pemprov, silahkan diajukan saja. Ya, Jadi kita tidak membatasi jaraknya berapa atau sudah berapa banyak, tidak. Contoh nih kayak misalnya di kantor pos sudah ada tuh. Nah, itu kan ada, kalau nggak salah ada 2 di situ. Tapi Nah. Bapak mau pasang juga di sini? Di sini mau dibanyakin ya nggak apa-apa sih. tadi Bukan saja. tadi saya ditelepon oleh Pak Kepala BPBD Perjalanan Pak Gatot, katanya kemarin Bapak ke sana. Di mana? BP, BPBD Provinsi, Pak Gatot barusan telepon saya, katanya ada Waru. oh mungkin dari yang lain mungkin Oh, Pak Tim. mungkin Grade. kantor. Oh, Mungkin itu kantor lain Tim mungkin. Yarano. oh, Oh iya, mungkin untuk survei pemasangan titik ya. Ya, jadi Oke. gini Pak, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami ini kan mitranya Figrin Pak. Nah, mitra atau vendor kami ini seperti kami ini ada banyak Pak. oh, Jadi ada banyak. Nah, yang Ada masuk ke banyak. Jawa Timur ada 3 ya kalau nggak salah ya. Ya, ada banyak. Jadi Figrin sendiri ada, kami sebagai RT juga ada PT lain juga. Nah, cuman kalau untuk yang provinsi ya kami yang masuk seperti ini Pak. Dari pemerintahan. Seperti kemarin Probolinggo sudah, kayak Madura, coba liatin Van, Madura Van. Nah, ini Madura yang ujung Sumeneb, ini ujung Sumeneb, nah, itu klik mana itu yang udah. Nah, kantor pos sudah Pak. Nah, kami lagi ada proses untuk survei di Pulau Madura Pak, di 4 kabupaten tersebut. Wah, sekarang lagi on progress sekarang lagi tahun 10 survei. Oke Pak, dulu Pak. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan lagi. Ada mau sampaikan? Sampai ono meneng apa enggak? Lek ono ya wis. nah, cukup Pak, Baik, udah masuk ke teman-teman, tinggal dorongan daripada Pak Kabid ke OPD untuk segera mengajukan permohonan betul. titik-titik mana yang akan diusulkan, segera dikirim ke BPKAD untuk kami verifikasi, untuk kami kelompokkan. Dengan begitu nanti dari Fikrin bisa Betul. tinjau lapang ya. Betul. Kalau itu Pak diwajibkan untuk men-share juga titiknya Google Map-nya Pak. Karena kan itu memudahkan Pak. Siap. Jadi kan kalau misalnya apalagi kalau dari yang punya tempat udah tahu tuh titiknya udah langsung, Bapak juga kan nggak usah repot nanti ya. Jadi teman-teman tidak usah kantor aja Pak. Ya teman-teman ada juga andai kata ada lahan kosong, ya lahan kosong berupa rumah dinas atau apa yang nggak Boleh. dipakai, atau mungkin karena mungkin kantor yang mungkin anggapan Bapak itu nggak ada potensi, mungkin bisa diusulkan. Aja. Ya diusulkan, nggak masalah. Ini kan untuk jaga-jaga kan ya, kalau ada orang yang gitu ya. Oh ya, mohon maaf Pak, tambahan satu saya lupa. Jadi saya ulangi apa ya terkait landasannya atau apa namanya? Bukan berupa tanah. Jadi landasannya itu harus yang sudah keras. Keras itu maksudnya adalah kalau nggak di aspal, di paving block atau di semen atau di floor. Jadi harus 3. Kenapa? Karena kita akan cat Pak. Ya. Sebidang tanah tersebut akan kita cat. Karena kan kalau belum dikerasin tuh belum ada pengerasan kan tidak mungkin kita cat. Ya. Itu aja Pak. Silakan lanjut, mohon maaf Pak. Saya kira udah Pak. Pak Kabid. Oke, teman-teman, Bapak Ibu semua. Kapit itu saya tanya lagi, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi apa enggak? Sebelum saya tutup. Monggo, teman-teman, Bapak Ibu semua, ada yang perlu ditanyakan? Ini Bapak. Oh, Mas Miko. Tidak ada Pak. Oh, nggak ada. Oh, enggak ada. Oke, jadi gini. Hah? Oh, iya tak? Iya dari Bogor Bojonegoro. Ini Bapak. Iya, monggo, monggo.
izin bertanya pengajuannya bagaimana Pak itu nanti? Gimana ya? Pengajuan lokasinya bagaimana Pak tadi? Oh ya, ya makanya cuma itu. Nanti tak sampaikan itu nanti. Oh siap Bapak, terima kasih. Ya. Ampun, kan nggak ada lagi. Jadi gini, ya sekalian saya tutup ya. Jadi gini teman-teman semua, ya atau Bapak Ibu semua, ya. Setelah acara hari ini, ya, tadi kan awalnya sudah saya sampaikan ya, kita ini sebetulnya sudah ada peta lokasinya, gitu loh. Cuman peta lokasi itu nanti akan kita sampaikan ke Bapak Ibu semua nanti di grup ya, berserta formatnya. Nah ini tadi kan berarti ada tambahan terkait dengan link map, untuk link mapnya ditambahi itu tabelnya ya. Nah setelah itu jenengan isi ya, jadi kita itu kan sudah ada nih, kalau mau ditambahi monggo ditambahi gitu loh. Nah itu kembalikan nanti ke kita gitu. Setelah kembalikan ke kita di BPKD, nanti kita appraisal teknisnya seperti apa nanti kita kalau sudah ketemu ya, sudah kita mapping semuanya, nanti kita appraisal. Setelah kita appraisal dapat nilainya, itu baru nanti kita sampaikan ke tim Rekadaya Indotama. Oh ini loh sudah siap nih untuk disurvei. Hasil dari survei itu bisa jadi, oh ini enggak pas, oh ini yang bisa disetujui itu ini, gitu lah. Cuman gini, yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu semua ya, terkait dengan penilaian ya. Ada dua. Pertama bisa jadi appraisal ya toh. Yang kedua bisa jadi kalau Bapak Ibu teman-teman semua ya ada lahannya yang sudah diusulkan di Perda terkait atribusi, itu bisa diambil untuk dijadikan nilai per meter perseginya gitu loh. Nah maka dari situ nanti disampaikan aja, jadi mana nanti ya dari informasi yang kita sampaikan nanti dijawab. Kalau seandainya sudah ada nilainya, ya disampaikan nilainya segini per meter perseginya, keluarnya segini. Tapi kalau nggak ada, nanti kita baru bisa memetakan tadi itu, baik itu lewat appraisal atau seperti apa mekanismenya, nanti kita lengkapi itu. Ya, mungkin itu ya, teman-teman semua, Bapak Ibu semua ya, yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya teman-teman semua, karena ini bagian dari kita untuk mendapatkan PAD ya, karena ini pakai mekanisme sewa, maka dalam tanda kutip perlu kita support, karena ini kan semuanya tergantung dari Rekadaya Indotama, apakah itu nanti untung atau rugi terserah mereka toh. Ya. Yang penting kita dapat PAD, ini ada di situ. Ya benar. Terus yang kedua, matur nuwun Mbak Dede, Tulia atas rawuhnya, atas undangan kami dan sudah mensosialisasikan ke teman-teman saya semua yang ada di SKPD. Harapannya kan nanti apa yang sudah saya sampaikan itu akan kita tindak lanjuti dan secepatnya akan kita informasikan ya ke Pak Dede sama Bu Lia terkait dengan progresnya seperti apa. Intinya kita memang akan berprogres terus karena ini menghasilkan PAD, intinya ada di situ. Tapi ya itu tadi karena wilayah kita itu kan besar ya, itu makanya dan teman-teman SKPD itu kan juga banyak, makanya kita membutuhkan waktu. Ya, apa-apa. Membutuhkan waktu. Ya. Oke Pak. Mungkin itu. Siap. Mungkin itu ya.
Teman-teman semua, ya, sekali lagi saya ucapkan matur nuwun atas partisipasinya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Izin pamit ya Pak.